Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iis Hidayati, Prodi PGMI 4A, akan mempresentasikan hasil analisis buku paket Bahasa Indonesia Sekolah Dasar sebagai salah satu tugas mata kuliah Konsep Dasar Bahasa dan Sastra Indonesia yang diampu oleh dosen Bapak Fajar Nugraha MPD. Analisis pertama terdapat pada Fase A halaman 10 kelas 1 dengan materi mengenal bunyi huruf B. Tujuan pembelajarannya adalah melafalkan huruf B dan merangkainya menjadi kata sederhana. Materi ini saya kaitkan dengan fonologi, yaitu fonetik dan fonemik, serta psikolinguistik. Pada materi terdapat kegiatan melafalkan fonem B melalui kata bola, boni, biru, dan batu. Kata-kata tersebut menunjukkan pembentukan suku kata bo, bi, dan ba dengan pola konsonan vokal. Selain itu, setiap kata disertai ilustrasi sehingga peserta didik dapat menghubungkan bunyi, bentuk tulisan, dan makna. Dari kajian psikolinguistik, kegiatan ini menunjukkan proses pemerolehan bahasa melalui hubungan antara bunyi, lambang tulis, dan gambar. Menurut Faivios 1989, informasi yang disajikan secara verbal dan visual lebih mudah dipahami dan diingat. Oleh karena itu, materi ini telah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Analisis kedua terdapat pada Fase A halaman 3 dengan materi menyimak cerita Itu Bola Boni pada kelas 1. Tujuan pembelajarannya adalah memahami isi cerita sederhana. Materi ini saya kaitkan dengan fonologi, khususnya penggunaan onomatope. Pada cerita terdapat bunyi duk 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 yang menirukan bunyi bola memantul. Pengulangan bunyi tersebut menggambarkan keadaan nyata dan diperkuat dengan ilustrasi bola yang sedang memantul. Dengan adanya hubungan antara bunyi, kata, dan gambar akan menjadi lebih mudah memahami isi cerita. Menurut Krida Laksana 2008, onomatope merupakan bentuk bahasa yang menirukan bunyi tertentu sehingga membantu pembentukan makna. Analisis ketiga terdapat pada Fase A halaman 7 kelas 2 dengan materi kosakata baru dan berlatih membaca. Tujuan pembelajarannya adalah mengenali kosakata tentang perasaan. Materi ini saya kaitkan dengan psikolinguistik dan semantik. Materi memuat 6 kosakata, yaitu marah, sedih, malu, senang, kesal, dan takut yang disertai ilustrasi ekspresi wajah. Dari kajian psikolinguistik, ilustrasi membantu peserta didik memperoleh kosakata melalui hubungan antara bahasa, pengalaman, dan memori. Dari kajian semantik, terlihat setiap kosakata memiliki makna leksikal yang menggambarkan keadaan emosi tertentu. Menurut Clark dan Clark 1977, pemerolehan kosakata terjadi melalui proses menghubungkan bentuk bahasa dengan konsep yang tersimpan dalam ingatan. Selanjutnya, analisis keempat terdapat pada Fase A halaman 3 dengan materi puisi sampai jumpa di kelas 2. Tujuan pembelajarannya adalah memahami isi dan pesan puisi. Materi ini merupakan puisi anak. Puisi ini menggunakan bahasa yang sederhana, lirik-lirik pendek, dan tema yang dekat dengan kehidupan anak, yaitu perpisahan dengan teman. Perasaan sedih dan harapan untuk bertemu kembali disampaikan melalui pilihan kata yang mudah dipahami. Analisis kelima terdapat pada Fase A halaman 29 dengan materi menjaga kesehatan. Tujuan pembelajarannya adalah mengidentifikasi subjek, predikat, dan juga objek. Materi ini termasuk pada kajian sintaksis. Pada buku terdapat contoh kalimat Kadek sedang membaca buku. Dalam kalimat tersebut, Kadek berfungsi sebagai subjek, sedang membaca sebagai predikat, dan buku sebagai objek. Selanjutnya,
Dalam buku disajikan beberapa pertanyaan seperti siapa yang membaca buku, apa yang dilakukan Kadek, dan apa yang dibaca Kadek. Kegiatan ini membantu untuk memahami fungsi setiap unsur dalam kalimat sehingga mampu mengidentifikasi struktur kalimat sederhana sesuai tujuan pembelajaran. Analisis ke-6 terdapat pada fase B halaman 32 sampai 33 dengan materi awalan me. Tujuan pembelajarannya adalah memahami bentuk dan penggunaan awalan me. Materi ini termasuk morfologi, yaitu afiksasi prefiksmen yang dikaji menggunakan fonologi, khususnya peluluhan fonem. Materi membahas alomorf prefiksmen, yaitu perubahan menjadi men, mem, meng, menge, dan juga meny, sesuai fonem awal kata dasar. Contohnya, lihat menjadi melihat, tulis menjadi menulis, foto menjadi memfoto, gali menjadi menggali, dan sapu menjadi menyapu. Selain itu, dijelaskan proses peluluhan fonem pada kata, yaitu kata dasar yang diawali dengan huruf KTSP seperti sapu menjadi menyapu, dan seperti kata tulis menjadi menulis. Dengan demikian, tidak hanya mempelajari pembentukan kata berimbuhan, juga memahami hubungan antara proses morfologi dan perubahan bunyi. Analisis ke-7 terdapat pada fase B halaman 144 sampai 145 dengan cerita Penyelamat Sungai Mahakam. Tujuan pembelajarannya adalah memahami isi dongeng serta tokoh, alur, dan pesannya. Cerita tersebut termasuk prosa anak jenis dongeng yang saya kaji menggunakan wacana, yaitu kohesi dan koherensi. Kohesi gramatikal terlihat pada penggunaan kata ganti ia, mereka, dan akhirannya yang merujuk pada tokoh tertentu seperti Elok dan juga Poppy. Nah, kohesi leksikal tampak melalui pengulangan kata sungai, sampah, Elok, dan Poppy. Sedangkan konjungsi namun, karena, dan akibatnya menunjukkan hubungan antar kalimat. Koherensi terlihat dari alur cerita yang runtut, mulai dari Elok mencari Poppy, mengetahui penyebab sungai tercemar, kemudian mengajak teman-temannya membersihkan sungai hingga sungai kembali bersih. Perpaduan tersebut memudahkan peserta didik memahami tokoh, alur, konflik, dan juga pesan cerita. Menurut Haliday dan Hasan 1976, suatu teks dikatakan utuh apabila memiliki kohesi dan koherensi. Analisis ke-8 terdapat pada fase C halaman 28 sampai 29 dengan cerita Kelinci dan Burung Pipit. Tujuan pembelajarannya adalah mengidentifikasi unsur cerita dan pesan moral. Materi ini termasuk prosa anak jenis fabel. Tokoh utama berupa kelinci kecil dan burung pipit, yaitu binatang yang digambarkan dapat berpikir, berbicara, dan bertindak seperti manusia. Kita disusun secara runtut mulai dari pengenalan tokoh, munculnya konflik ketika kelinci kecil tidak mematuhi nasihat, hingga penyelesaian yang mengajarkan pentingnya berhati-hati dan menaati aturan. Cerita saling berkaitan melalui tokoh, latar, alur, konflik, dan penyelesaian sehingga membentuk teks naratif yang utuh. Menurut Nurgianto 2018, sastra anak harus sesuai dengan perkembangan bahasa dan pengalaman anak sehingga mampu memberikan pengalaman membaca yang menarik sekaligus mendidik. Analisis ke-9 terdapat pada fase C halaman 70 dengan materi menemukan makna kata. Materi ini termasuk semantik yang didukung oleh morfologi. Pada materi terdapat ungkapan berbunga-bunga yang bermakna sangat senang, buah tangan yang berarti oleh-oleh, dan panjang akal yang berarti cerdas atau pandai mencari jalan keluar. Hal tersebut menunjukkan bahwa makna kata tidak selalu dipahami secara harfiah, tetapi berdasarkan konteks kalimat. Jika dikaji menggunakan morfologi, kata berbunga-bunga menunjukkan proses reduplikasi yang disertai prefiks ber, sedangkan buah tangan dan panjang akal merupakan hasil komposisi yang membentuk makna baru.
Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa materi dalam buku paket Bahasa Indonesia Sekolah Dasar telah memuat berbagai konsep dasar bahasa dan sastra Indonesia, mulai dari fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, psikolinguistik, wacana, hingga sastra anak. Seluruh materi ini juga telah disusun sesuai dengan tujuan pembelajaran pada setiap fase sehingga mampu mendukung perkembangan kemampuan berbahasa peserta didik secara bertahap. Dengan demikian yang dapat saya sampaikan, besar harapan saya agar Bapak Fajar Nugraha MPD berkenan memberikan kritik, saran, dan koreksi terhadap hasil analisis ini sehingga dapat menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran bagi saya ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.